Selamat siang pemirsa, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda di Kabar Indonesia. Bersama saya Fidelia Kaila, pada siang hari ini Anda akan menyaksikan berita-berita aktual hanya di Kabar Indonesia. Berita pertama, tepat pada tanggal 24 April 2024, Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB Jakarta Pusat. Selamat siang pemirsa, saat ini saya tengah berada di DPP PKB yang beralamat lengkap di Jalan Raden Saleh Raya nomor 9 RT 2 RW 2 Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dan saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah hadir yang diiringi oleh petinggi-petinggi Partai Gerindra dan diterima kedatangannya oleh Muhaimin Iskandar. Baik pemirsa, saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di dalam DPP PKB telah 50 menit berlalu. Dan sampai saat ini outputnya masih belum didapatkan karena pertemuan ini bersifat internal. Namun keterangan dari pihak DPP PKB, pertemuan ini hanya pertemuan halal bihalal biasa. Terima kasih, saya diundang ke sini dan saya menerima tadi pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Saya kira itu inti dari pertemuan siang ini. Baik pemirsa, setelah informasi dari pertemuan PKB dengan Presiden Prabowo Subianto dapat kami sampaikan bahwa inti dari pertemuannya yaitu PKB ingin tegak lurus bekerja sama dengan Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta tegak lurus bersama dengan pemerintah. Berita selanjutnya, tepat pada tanggal 1 Mei 2024, digelarnya aksi peringatan buruh internasional untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kepada para pekerja di seluruh dunia. Aksi ini digelar di daerah Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat siang pemirsa, saat ini saya tengah berada di Patung Kuda, Jakarta Pusat untuk melaporkan aksi peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024. Dan dapat dilihat bahwa kondisi saat ini sebanyak 50.000 buruh ikut turun menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional. Dalam aksi kali ini ada 4 tuntutan yang akan dibawa, yaitu mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, menolak upah murah, menolak Undang-Undang Outsourcing, dan meminta pelindungan buruh migran. Di mana May Day ini adalah sangat penting buat kami selaku buruh karena banyak tuntutan, di mana banyak Omnibus Law yang merugikan kaum buruh, banyak undang-undang yang tidak memberikan peningkatan tetapi justru mereduksi dari kesejahteraan buruh. Untuk itu kami menyerahkan bagaimana Omnibus Law itu dicabut, begitu juga dengan outsourcing, hapus outsourcing, dan juga bagaimana buruh ke depannya. Para buruh ini datang dari berbagai daerah, ada yang dari Bandung, Serang, Cikarang, dan kota-kota lainnya. Beralih ke berita selanjutnya, digelarnya pameran Periklindo Electric Vehicle Show PEVS 2024 yang berlangsung di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, yang merupakan bentuk komitmen penyelenggara untuk terus mendukung percepatan transisi kendaraan listrik di Indonesia. Pameran PEVS saat ini berlangsung di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran khusus kendaraan listrik tahunan ini merupakan bentuk komitmen penyelenggara untuk terus mendukung percepatan transisi kendaraan listrik di Indonesia. So can see there's so many in the cars and so many in the motor, but in this time I think the EV car and the EV the motor is the in the future will be popular, I think. Pameran ini menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang efek penggunaan kendaraan listrik di Indonesia yang menjadi acuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan titik mulainya pergerakan transisi kendaraan BBM ke listrik. Tergantung, kita bisa datang ke sini sebagai konsumen, artinya kita mencari produk yang bisa kita beli baik mobil ataupun motor listrik. Kita juga bisa di sini datang sebagai pebisnis karena di sini bisa kita melihat peluang-peluang bisnis ke depannya. Kita bisa membuka kerjasama dengan brand-brand baik yang dalam negeri maupun luar negeri. Jadi ini pameran untuk B2C, business to customer, atau B2B, business to business. Selanjutnya, kami akan mengajak Anda untuk beralih ke berita-berita jelajah kabar.
Berita jelajah kabar pertama datang dari sektor pertanian. Kami akan mengajak Anda ke salah satu tempat agroediwisata di Kota Bogor. Rekan saya Nurulisa Fitri akan mengajak Anda untuk berkeliling ke agroediwisata organik Mulia Harja. Liburan juga nih Sobat Kabar. Nah, kali ini saya sedang berada di agroediwisata organik Mulia Harja, tepatnya di kawasan selatan Kota Bogor, Kampung Ciharas Khas, Kelurahan Mulia Harja. Agroediwisata organik Mulia Harja, destinasi liburan yang dibuka pada tahun 2017 ini kelihatannya hanyalah destinasi liburan semata. Tetapi pada dasarnya bahwa tempat ini merupakan lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas dan dikelola bersama oleh warga desa dan pemerintah. Kali ini, saya berkunjung ke agroediwisata organik Mulia Harja untuk mempelajari lebih dalam tentang pertanian dan perkebunan yang ada di sini, mulai dari budidaya padi, umbi, kacang, dan buah-buahan. Salah satu hasil panen terbanyak dan utama dari pertanian yang diproduksi oleh kampung ini yaitu padi organik, yang artinya dihasilkan dari sistem pertanian organik dengan menggunakan pupuk organik. Penggunaan kerbau dulunya sangat dimanfaatkan, namun dengan adanya kemajuan iptek sekaligus mempermudah produksi, maka digunakanlah traktor untuk meratakan tanah. Iya Sobat Kabar, jadi ini tadi saya sudah tanya ke Pak Mahat, bahwa ini tuh lagi dibajak, jadi tanahnya diratain dulu sebelum ditanemin sama bibit padi. Seru ya? Umbi dan kacang yang ada di sini juga dibudidayakan dengan baik loh. Lihat nih, umbi yang saya pegang besar bukan? Tak lupa dengan kacang yang ada di sini, saya pun tidak ingin melewatkan kesempatan untuk diajarkan seputar kacang-kacangan. Seperti ini gitu. Iya. Kalau dibuka boleh nggak Pak? Boleh, buka aja nggak apa-apa. Gimana Pak bukanya? Kayak masih muda. Nah, gitu aja dibelah aja, nggak apa-apa. Nah, ini kan hitam ya. Iya, hitam udah tua, udah lebih apa? Udah enak dimakan gitu. Udah bisa diambil. Masih di sekitar agroediwisata, di sini juga terdapat hasil kebun yang dikembangkan oleh KWT, yaitu kelompok wanita tani. Produksi yang dihasilkan oleh KWT ini juga tidak kalah berkualitas loh, seperti manggis ungu, pepaya, dan beberapa sayuran yang ditanam menggunakan sistem hidroponik. Keren bukan? Lengkap sudah belajar pertanian dan perkebunan di agroediwisata organik Mulia Harja ini. Nurulisa Fitri melaporkan. Selanjutnya, Jelajah Kabar akan mengajak Anda menyusuri tempat rekreasi di Kabupaten Bogor, yakni Nichols River Park. Serunya berkreasi dengan beragam spot foto Instagramable berupa miniatur di sini akan memberikan pengalaman berlibur yang tak terlupakan. Mari kita lihat bersama keseruan yang dapat Anda temukan jika berkunjung ke Nichols River Park. Halo Sobat Kabar, kali ini yuk kita berekreasi ke Nichols River Park. Tepatnya di Jalan Raya Puncak Gadok. Penasaran apa aja yang dapat kalian temukan jika berkunjung ke sini? Yuk ikuti saya. Setiap tempat wisata pasti memiliki daya tarik tersendiri untuk bisa dinikmati oleh para pengunjung. Begitu juga dengan Nichols River Park yang memiliki beragam spot foto Instagramable, sangat disayangkan jika tidak diabadikan. Tempat wisata ini beroperasi mulai pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam ketika weekdays, dan mulai pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam ketika weekend. Harga tiket masuk ke wisata ini juga sangat terjangkau loh. Untuk per orangnya cukup dengan membayar mulai dari Rp35.000 saja, kita bisa mendapatkan spot foto seperti Deep Sea, Magical Forest, Cina, Korea, Santorini, dan Jepang. Selain itu, jika membayar tiket terusan, kita bisa masuk dan berfoto di castle-nya loh. Deep Sea, seperti namanya, spot foto satu ini adalah spot di mana kita dapat melihat hewan-hewan yang mendiami lautan. Spot foto
foto Cina, kita bisa menemukan deretan bangunan dengan nuansa Tionghoa yang didominasi dengan warna merah. Jika di tempat yang satu ini mengusung konsep jalanan Korea yang sengaja didesain untuk menampilkan situasi jalanan Korea yang autentik. Spot foto satu ini mengusung tema Santorini dari Yunani. Meskipun tidak benar-benar berada di pesisir pantai seperti aslinya, kita bisa merasakan kehangatan Santorini ketika melihat keseimbangan perpaduan warna dan bentuk bangunan wahana ini. Ada juga spot-spot foto yang menggemaskan seperti sedang dalam televisi dan donat raksasa. Oke Sobat Kabar, kali ini saya sedang berada di mini zoo yang merupakan salah satu daya tarik dari tempat ini. Dan di sini saya akan memberikan makan kepada hewan-hewan yang lucu. Sobat Kabar jangan khawatir, untuk berinteraksi dengan hewan ini tidak memerlukan biaya tambahan ya. Selain spot-spot foto, mencoba berbagai wahana permainan yang tersedia di Nichols River Park juga nggak kalah menarik loh. Seperti carousel, Nichols Circuit, dan masih banyak lagi. Oke, kali ini saya mau cobain salah satu wahana yang ada di Nichols River Park, yaitu Star Trek. Serunya. Wah, mantap. Pusing banget Sobat Kabar. Ini dia, sebuah istana bergaya Eropa yang menjadi ikon dari Nichols River Park. Kita akan merasakan sensasi berada di negeri dongeng saat melihat istana ini. Saya Hafiz, bagian saya Markom atau marketing apa sih? Oke, kalau boleh tahu Mas, di wisata ini tuh ramainya di hari apa dan jam berapa ya? Kalau untuk di Nichols River Park sendiri, kita kalau untuk ramai itu pasti di weekend ya. Karena kalau untuk di weekend itu kita dari segi rombongan dan grup family juga kita pasti ada. Dan untuk buka jam operasional sendiri kita itu dari jam 8 sampai ke jam 6 pagi. Itu untuk di weekday. Kalau untuk di weekendnya kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dekat dengan pintu keluar, ada spot foto yang menyuguhkan pemandangan jembatan kayu dan gerbang kuil ala Jepang yang dikenal dengan nama Torii. Karena pertama ngelihat di Instagram, terus baru pertama kali juga sih jadi penasaran aja. Kira-kira spot mana Bu yang tertarik menurut Ibu dari semua spot di sini? Kalau ibu-ibu mah foto-foto. Nah, gimana Sobat Kabar? Seru bukan berekreasi bersama saya? Buat kalian yang bingung liburan mau kemana, yuk langsung saja kunjungi Nichols River Park. Nurulisa Fitri, Puncak Bogor, melaporkan. Berita menarik selanjutnya bersama Jelajah Kabar, kami akan mengajak Anda melihat keseruan Festival Budaya Nusantara di alun-alun Kota Bogor. Festival ini kembali digelar oleh mahasiswa program studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University pada tanggal 19 Mei 2024. Mari kita simak keseruan Jelajah Kabar menjelajahi acara Festival Budaya Nusantara bersama rekan kami, Rahel Triana. Halo, selamat pagi. Pemirsa mungkin penasaran ya kenapa saya tersenyum lebar nih pagi ini. Karena saya sudah berada di acara Festival Budaya Nusantara, tepatnya di alun-alun Kota Bogor. Di sini ada sekitar 20 ragam budaya, termasuk salah satunya Gorontalo. Ini dia yang bikin saya excited banget hari ini, karena Gorontalo membuka booth untuk memperkenalkan budayanya kepada masyarakat di sini. Dan yang terlihat warna bajunya mencolok banget nih pemirsa, ada orange, hijau, pink, kuning, dan ungu. Jadi penasaran kan kira-kira seperti apa nih keseruannya? Yuk ikutin saya terus. Keliling Indonesia dalam sehari, itu kesan yang saya rasakan saat mengunjungi Festival Budaya Nusantara 2024 di alun-alun Kota Bogor. Festival budaya tahunan ini mengusung tema Jelajah Gemilang Persatuan yang bertujuan untuk memperkuat identitas budaya lokal, mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya, serta mempromosikan pariwisata budaya di Indonesia. Kegiatan ini menjadi ajang bagi generasi muda untuk menggali dan memperluas pengetahuan mengenai budaya bangsa. Sekitar 2.500 orang menghadiri acara ini dan pengunjung diajak menjelajahi setiap sudut Nusantara melalui pameran seni, mini galeri, kuliner tradisional hingga pertunjukan budaya. Oke pemirsa, kali ini saya sedang melihat-lihat sekitar booth Gorontalo, mengetahui wawasan tentang budaya ini lebih dalam, mencicipi kuliner khasnya dan akan melihat penampilan tariannya. Oke, Gorontalo kali ini mengusung tema ragam nada dalam satu melodi dan budaya. Kenapa? Karena kita memadu padankan tarian, makanan khas, lalu ada parantis yang membawa puade, itu adalah tradisi
total 5 tarian. Yang pertama ada atraksi langga, lalu ada tarian Tidilo Palo-Palo, BTA, dan 2 tarian rakyat lainnya. Terdapat berbagai macam kuliner khas daerah Gorontalo. Di antaranya ada ayam iloni, es buah khas Gorontalo, kue parahu, cara isi, dan kue kolombengi yang disusun pada gunungan khas daerah Gorontalo, yakni Tolangga. Ya, yang pertama sebagai orang Gorontalo asli, ini salah satu kebanggaan tersendiri kami sebagai anak rantau yang ada di Bogor. Teman-teman di sekolah vokasi bisa menampilkan kebudayaan Gorontalo, dan ini sebagai apa ya, buat kita melepas rindu tanah Gorontalo gitu. Melihat teman-teman cimpung menggunakan baju adat, kemudian makanannya juga disajikan di sini, salah satu pengobat rindu buat kami. Tarian-tarian ini merupakan bagian dari tradisi pernikahan adat Gorontalo yang menjadi lambang pembelaan hak dan kewajiban wanita. Tarian dari budaya Gorontalo berhasil menarik perhatian para penonton. Namun tak hanya itu, tarian ini juga mengingatkan kita akan pentingnya melestarikan warisan budaya Indonesia. Kesan positif dari para penonton menunjukkan bahwa seni tradisional seperti ini masih memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Nah, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana keseruan serta kemeriahan dari acara ini. Sekarang saya mau keliling-keliling lagi ya pemirsa. Saya pamit undur diri, Rahel Triana, Kota Bogor melaporkan. Pemirsa, demikian beberapa berita aktual yang dapat kami sajikan. Berita jelajah kabar tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini dalam Kabar Indonesia. Saya Fidela Kaila beserta tim redaksi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.